Selamat siang untuk semua pecinta Gus Andrian di mana berada. Kita akan membicarakan makalah Ibnu Athaillah di Hikam. Di sana dijelaskan, kita kasih judul harapan yang terjal adalah harapan yang mengandalkan ambisi. Jadi seseorang, kita ini kalau mengandalkan sebuah ambisi mencapai sebuah harapan biasanya terjal. Kalau sukses biasanya akan menimbulkan sebuah terjal atau jalan-jalan yang berliku-liku, tidak lurus. Selalu ada hal yang memberikan kita efek jera kalau kita mengandalkan ambisi. Harapan yang baik seperti apa? Di sana dijelaskan oleh Imam Ibnu Athaillah, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassaru matlabun anta talibuhu bi nafsika. Sebuah harapan tidak akan terhenti jika dirimu mengapainya dengan bersandar pada Tuhanmu. Ketika kita menggantungkan sebuah harapan atau apapun tujuan kita terhadap Tuhan kita, dalam agama kita percaya pada Allah, dalam agama Kristen percaya sama Yesus. Kalau kita bersandar terhadap Tuhan kita, kita akan diberi jalan yang mudah menggapainya, menujunya. Tidak hanya sekedar ambisi diri kita pribadi. Sebaliknya, kalau kita mengandalkan atau mengkaitkan harapan kita terhadap diri kita sendiri dan kemampuan kita, kecerdasan kita, kekuatan kita dan kepandaian kita, maka akan sulit kita akan gapai, akan sulit kita terpenuhi. Tapi sebaliknya, kalau kita fokus atau menyandarkan segala sesuatu terhadap Allah, Tuhan kita akan dipermudah. Sebagaimana dalam surat Al-Quran dijelaskan oleh Allah, yang mana di sana menceritakan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu menyuruh menyandarkan terhadap Allah terhadap setiap permasalahannya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 128. Intinya yang saya bisa simpulkan di channelnya bukan terhadap diri kita. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Selanjutnya ada sedikit kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala itu secara gampang. Biar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ada nggak mungkin tips atau trik agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Silahkan. Cara mudah untuk mengingat Allah, kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita ini asalnya adalah tidak ada menuju ke ada. Disitulah kita harus berpikir, kita ini siapa? Pastinya ada yang menciptakan, terutama roh kita dari mana. Disitulah kita bisa mengingat kelemahan kita. Dan kita perlu juga berpikir, hal yang diciptakan itu tidak sama dengan yang menciptakan. Ketika kita membaca ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda alam kebesaran Allah, disitulah kita bisa mengingat Allah. Caranya bagaimana agar kita selalu ingat terhadap Allah? Kita harus memposisikan bahwa kita adalah seorang hamba, bukan siapa-siapa, yang sangat lemah. Dari situlah kita bisa berpikir sebagaimana kata Allah, firman-Nya Allah, "Fadhkuruni azkurkum." Dalam Musnad Imam Ahmad di sana dijelaskan, ingatlah pada Allah sehingga manusia itu mengatakan kamu majanina, orang yang gila. Jadi kita dianjurkan berpikir itu sampai manusia itu menganggap kita seperti orang gila. Sedangkan pikir yang terbaik adalah hati dan lisan. Kalau cuma lisan saja itu baik, tapi yang paling baik adalah hati dan lisan. Kalau nggak bisa, ya lisan saja itu bagus, tapi yang paling bagus adalah lisan dan hati. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf terhadap Gus Andrian. Nah, tadi ada sedikit menyangkut tentang ruh. Iya kan, tentang ruh itu. Menurut Ustadz Daifullah, mungkin bisa menjelaskan tentang ruh itu bagaimana? Apakah kita pernah ngelihat
televisi gitu kan, ada gambaran ruh kayak bayangan putih keluar habis setelah apa setelah meninggal gitu atau gimana? Mungkin sedikit penjelasan dari Ustaz Daifullah bagaimana tentang ruh itu. Silahkan Ustaz. Kalau ruh sudah jelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan ketika seorang menanyakan ruh tentang dirimu, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ruh itu adalah urusan Allah dan kamu hanya diberi sedikit tentang ruh. Ruh itu seperti apa? Para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seperti cahaya, ada yang mengatakan seperti malaikat. Dan kita tidak harus mengenal apa itu ruh. Ketika kita mencubit tangan kita, rasa sakit itu apakah wujud atau rasa? Nah, kita itu harus paham apakah ruh itu apa. Jadi kita tidak usah terlalu jauh mendefinisikan tentang ruh, dan itu termasuk alam metafisik, bukan empirik. Dan ini keimanan kita, bukan sains istilahnya. Seperti itu Gus Andrian dan Syekh Andrian. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya ngaji kita pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah menonton ini ya. Masya Allah. Silakan teman-teman yang ingin bergabung, boleh ya bergabung atau ingin menanyakan sesuatu tentang agama. Kita sudah menghadirkan Gus Daifullah. Ya, beliau ini alumni dari Lirboyo dan juga Sidogiri. Insyaallah. Nah, ini tadi sedikit ingin saya tanyakan lagi tentang Nabi Musa yang di dalam sebuah hikayat itu diceritakan Nabi Musa. Aku ingin Nabi Musa ingin berjumpa dengan Allah itu bagaimana? Gus, mungkin penjelasan lagi lebih dalam Gus, kira-kira seperti itu Gus. Silakan Gus. Sebenarnya itu ada di surat At-Taha kalau nggak salah ya. Di sana dijelaskan ketika Allah habis mau kembali ke Mesir bersama istrinya, yaitu putrinya Nabi Syuaib. Beliau itu mendapat wahyu menuju Gunung Turzina. Beliau disuruh lepaskan fa'la'na alaihi ya. Kalau dalam ayatnya disuruh lepaskan kedua sandalnya. Dan Allah itu pertajalli. Itu bukan Allah ya, tajalli. Kalau dalam ilmu tasawuf di situ ada istilah natajalli. Nanti di sana Allah itu menampakkan nurnya atau cahayanya. Kita harus garis bawahi nur. Nur itu adalah ciptaannya Allah, bukan Allahnya, ciptaannya. Disitulah tidak kuat Nabi Musa sehingga dia itu pingsan. Apakah kita bisa berjumpa dengan Allah di alam dunia? Para ulama tasawuf itu mengatakan hilaf. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau di surga, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat, kita itu bisa berjumpa dengan Allah dan melihat dengan mata kepala, tapi dengan catatan bila kaifin, tidak dengan apa-apa atau perantara apa-apa. Karena Allah dengan makhluknya itu beda dimensi. Dalam artian apa? Allah itu tidak diliputi segala sesuatu, tidak terliputi oleh segala sesuatu. Dalam Al-Quran dijelaskan, laisa kamitslihi syai'un. Jangan kita berpikir tentang Allah, berpikirlah tentang makhluk kalau dalam hadis. Kenapa? Seseorang ketika dia bisa mendefinisikan Allah, berarti dia telah sesat. Allah itu tidak seperti apa yang kita definisikan. Dalam ayat Al-Quran sudah dijelaskan, yaitu laisa kamitslihi syai'un, Allah ghaniyun 'anil alamin. Itu ayat-ayat Al-Quran yang menafsiri istawa 'alal arsy dan ayat-ayat mutasyabihah yang lainnya. Jadi kita harus paham mana ayat yang mutasyabihah dan ayat yang menjelaskannya. Sebagaimana saya bilang, di Al-Quran itu ada ayat Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh sesuatu, tapi sesuatu itu butuh pada Allah. Itu namanya ayat yang menafsiri ayat-ayat mutasyabih, atau kayak tadi laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kalau kita bertanya Allah itu seperti apa? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu sama Allah kecuali Allah. Sedangkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, apakah beliau melihat dengan
Dengan Mata. langsung itu ulama masih khilaf. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Dan itu ranahnya keiman. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan yu'minuna bil ghaib, barang yang gaib, kayak surga dan yang lainnya. Itu kita nggak tahu. Kok kita malah ingin tahu terhadap suatu yang menciptakan hal yang gaib? Itu kan nggak masuk akal. Yang gaib aja kita nggak tahu, cuma disuruh mengimani dengan sepenuh hati. Masa kok kita boro-boro mau tahu yang menciptakan hal yang gaib? Itu namanya keinginan yang aneh. Jadi tidak ada, ketika ada orang bilang makrifat bisa mengerti Allah dan ini tidak ada. Yang ada itu hanya mengetahui sifat-sifat kebesarannya Allah, yaitu adalah maqam musyahadah. Maqam musyahadah itu akan diberikan kepada orang-orang yang betul-betul hatinya bersih, orang yang suhud. Kalau dalam kitab hikmah itu, orang yang suhud itu bisa mempunyai maqam musyahadah. Dan tentunya orang yang punya maqam itu beda-beda pengalaman spiritualnya antara satu sama lain. Makanya dalam tingkat kewalian itu macam-macam, ada wali abdal, wali kutub, dan yang seterusnya. Jadi sebaik-baiknya manusia itu apa? Yaitu orang yang mengerti dan kenal dirinya. Ketika sudah dia mengenal dirinya, maka dia paham penghambaan atau ubudiyahnya kepada Allah. Cukup itu saja dalam dunia, tidak usah mencari hal yang lain. Dengan cara ibadah yang baik, ikhlas, jujur, seperti itu. Terima kasih, mungkin ini yang terakhir. Satu lagi mungkin ini ada pertanyaan. Satu lagi ini. Alhamdulillah. Terakhir ini mungkin Gus Doifullah selaku Ustadz dari LDNU ya Kota Balikpapan. Mungkin terakhir di zaman yang seperti ini, Gus, kita tahu sekali luar biasa sekarang ini ya, fitnah di mana-mana dan lain sebagainya. Mungkin Gus Doifullah bisa memberikan satu amalan agar kita tetap terus istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga para ulama-ulama kita yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita agar kita selalu istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Gus. Ya, terima kasih kembali. Kalau soal amalan, para ulama mengatakan doa terbaik adalah Al-Quran. Jadi kalau kita mau berdoa, ambillah doa-doa para nabi ya ada dalam Al-Quran. Salah satunya yang ada dalam juz 17 surat Al-Anbiya. Di situ banyak doa-doa yang perlu kita baca setiap hari-hari. Dan yang kedua adalah doa-doa yang diambil dari hadis Rasulullah. Itu paling doa terbaik. Kenapa kok bisa terbaik? Karena di situ adalah merupakan kalamnya Allah kalau Al-Quran. Kalau hadis Nabi adalah kalamnya Rasulullah. Baru yang ketiga adalah doa-doa susunannya para ulama, para wali. Kalau saya pribadi tidak bisa memberikan doa karena saya masih manusia yang penuh kotor dan dosa seperti ini dan tidak pantas. Cuma ada doa yang dikasihkan kiai saya, yaitu Mbah Idris Lerboyo almarhum. Beliau itu menganjurkan setiap sholat, alhamdulillah saya istiqomah dari dulu. Sebelum baca Rabbana Atina, sebelum baca Rabbana Dzalamna, dan sebelum baca Rabbana Hablana, yaitu baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Itu dibaca 3 kali, 1 kali atau 7 kali. Kata beliau, insya Allah kita akan istiqomah selalu dalam jalan ridhonya Allah dan Rasulnya, dan kita akan dihindari dari sifat-sifat dengki, iri, dan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya share tentang doa tadi. Ringkas tapi padat isinya. Panjang doa, kalau nggak tahu artinya nggak ada gunanya. Masya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan channel kami ini ya, Andrian Tresno. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, dan amin, kita amin, bisa amin, mengamalkan. amin. Salah satunya doa beliau tadi yang kita diberitahu oleh beliau, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silahkan diamalkan. Gus, qabiltu dulu Gus. Alhamdulillah qabiltu. Masyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Nggak ada.